adjective clause practice nih. Adjective clause practice itu apa sih? Latihan tentang adjective clause ya. Yuk kita ingat-ingat lagi. Adjective clause itu yang apa? Nanti akan tahu di materi latihan di video kali ini. Nah, di sini ada soal ya. Most of our ideas of what ancient people looked and dressed come from the works of Renaissance artists. Ada A, ada B di sini, ini N-nya di sini, ini B sini, gitu kan? Terus C sama D. Ya, jawabannya kira-kira yang mana nih? Yang menurut kalian salah? Harusnya nggak pakai ini nih, gitu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya. Most of our ideas, hampir seluruh pemikiran kita, gitu ya, of what ancient people looked and dressed, mengenai bagaimana orang-orang kuno terlihat gitu ya, misalkan penampilannya dan gaya-gaya berbusananya seperti itu datang dari hasil pemikiran dari ide-ide dari para artis di zaman Renaissance gitu. Nah, kenapa kok A? Karena kita lihat di sini ancient people looked and dressed. Ini ya, itu dua ini menunjukkan kondisi. Kalau dia menunjukkan kondisi, yang tepat itu bukan what, teman-teman, tapi how. Jadi yang what ini salah di sini. Jadi harusnya gini ya. Harusnya how di sini. Most of our ideas of how ancient people looked and dressed. Ide-ide kita, pemikiran kita tentang bagaimana orang-orang kuno dulu kelihatannya, penampilannya seperti apa, dan cara berpakaiannya itu datang gitu ya. Jadi itu adalah sebuah kondisi gitu. Jadi bukan pakai what ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, by 1860, the railroads of the United States had 3,000 miles of track, 3/4 of which it was east of the Mississippi River and north of the Ohio River. Ada by di sini, had, of track, and which it. Oke? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Ya, karena kalau adjective clause ya, adjective clause kan dia fungsinya untuk memodify benda sebelumnya. Memodify itu atau menjelaskan gitu kan. Modify itu menjelaskan. Kalau belum ada yang bingung ya, masih ada yang bingung ya, menjelaskan benda di depannya. Nah, tapi di sini tuh nggak boleh ada it lagi. Cukup, kan ini sudah ada to be ya. Jadi kalau dia sudah ada adjective clause, dia harusnya ada to be langsung, nggak boleh ada it-nya. Jadi karena dia di garis bawahnya sampai it ya, yang D yang salah karena dia mengandung it di sini. Jadi langsung aja bisa dituliskan ya gini, which was east of the Mississippi. Seperti itu, tanpa ada it ya, tanpa perlu diikuti subject lagi gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada soal, Gilbert Newton Lewis, a chemist, helped to develop the modern electron theory of valence, a theory what explains the forces holding atoms together in molecules. Opsinya nih ya, ada yang A, E-nya, B, develop, C, what, kemudian D, together. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C gitu ya. Kenapa? Karena what di sini tidak tepat ya teman-teman. Kita lihat di sini ada a theory, ini adalah kata benda. Teori ya. Teori itu kan dia kata benda. Teori itu kan dia sebuah benda. Walaupun dia bisa dipegang ya. Teori itu kan sebuah benda. Nah, tapi kata benda yang apa? Dia non-human. Bukan manusia. Sedangkan what itu biasanya dia diikuti sama subjek di sini. Sedangkan di sini diikutinya sama explains atau sebagai predikat. Predicate gitu ya. Nah, maka jawaban yang possible mungkin bukan what. So it can be either dia that atau which. Jadi bisa which atau that ya. Gitu. Kalau what di sini harus diikuti sama subjek dia setelahnya. Bukan predicate. Kalau ini kan dia predikat ya, jadi salah. Kalau pakai word. Jadi kalau mau pakai predicate, kita bisa pakai which nih di sini atau that. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ripe fruit is often stored in a kita ulangi.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ripe fruit is often stored in a place who contains much carbon dioxide so that the fruit will not decay too rapidly. Kalau decay itu apa namanya membusuk ya, kalau kalian tidak tahu ya. Decay itu kayak membusuk ya, ada pembusukan di situ. Nah, opsinya ada ripe di sini, stored, who, sama rapidly. Kira-kira adjective clause yang tepat yang mana nih? Oke, kita cek ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Yuk kita cek dulu. Ingat ya, adjective clause kan dia harus menjelaskan depannya nih. Depannya itu apa sih? In a place. Berarti dia menunjukkan apa? Location. Kalau who ini dipakai untuk human. Location apakah human atau manusia? Bukan. Location itu non-human ya. Non-human. Gitu. Jadi, mungkin saja dia bisa menggunakan where di sini. Yang mana, di mana mengandung much carbon dioxide. Gitu ya. Jadi bisa pakai where. Who-nya tidak tepat. Karena who yang dipakai untuk human, sedangkan location dia bukan manusia atau non-human. Seperti itu. Location-nya di sini ya, in a place, di sebuah tempat. Gitu kan udah menunjukkan jelas banget dia adalah lokasi. Gitu. Oke? Yuk lanjut. Nih, Charleston, West Virginia was named for Charles Clendenin, whose son... Sorry, ulangi. Cut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal di sini nih. Charleston, West Virginia was named for Charles Clendenin, whose son George acquired land at the junction of Dial Elk and Kanawha Rivers in 1787. Pilihannya ada yang A, for, kemudian ada who, kemudian ada acquired, sama rivers nih. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang who. Kenapa tuh? Nah, kali ini ada son George acquired ya. Jadi Charles Clendenin itu maksudnya adalah anak dari si George-nya ini. Jadi di sini tuh bahasanya bukan who makanya, tapi memiliki. Kalau anak tuh kan dia kepemilikan kan? Dia harus menunjukkan kepemilikan, pemilik di sini. Kepemilikan ya. Jadi kepemilikan. Jadi Charles Clendenin yang anak laki-lakinya si George gitu ya. Makanya dia nggak pakai who di sini. The correct answer possible-nya adalah whose. Seperti itu ya. Bukan who aja tapi whose. Karena who ini again dia hanya dipakai untuk subject. Sedangkan di sini dia diminta untuk menunjukkan kepemilikan. Gitu.